Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah teman-teman. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Aqil Ismani. Saya dari kelas reguler B dan dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Dalam video ini saya akan membahas tentang sejarah Al-Quran. Al-Quran sendiri itu proses turunnya itu panjang teman-teman, jadi nggak seperti yang kita kenal sekarang. Yang di mushaf itu 30 juz, itu ada proses-prosesnya sebelum itu. Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah ke langit dunia. Al-Quran sendiri adalah mukjizat yang masih ada sampai sekarang. Makanya kenapa Al-Quran itu mukjizat? Karena yang membawakan Al-Quran itu menjadi malaikat. Jadi malaikat Jibril alaihissalam itu penugas yang turun wahyu Al-Quran. Jadi beliau malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, yang pemimpinnya para malaikat, karena malaikat Jibril membawakan risalah Al-Quran. Kepada siapa diturunkannya? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mulia di muka bumi ini, karena beliau menerima wahyu Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang kita terima sampai hari ini. Dan Al-Quran sendiri itu akan dijaga keasliannya oleh Allah sendiri. Allah bilang dalam Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Sebelum Al-Quran itu turun, Jazirah Arab itu sangatlah buruk, sangatlah jahil, negara yang sangat jahil. Jadi bahkan saking jahilnya pun orang-orang Arab malu gitu ketika punya anak perempuan, karena bagi mereka anak perempuan itu aib. Anak perempuan itu aib bagi seorang ayah ataupun ibu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu pernah mengubur anaknya hidup-hidup waktu masih menjadi musyrikin. Mengubur anaknya yang wanita itu dikubur hidup-hidup. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, ayat yang pertama kali turun adalah Quran surat Al-Alaq, dari ayat pertama sampai ayat kelima. Itu ayat yang pertama kali turun. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tadi sudah disebutkan bahwasanya Al-Quran itu tidak langsung turun berbentuk mushaf seperti yang kita kenal sekarang. Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada sahabat. Bagi mereka yang bisa menghafal Al-Quran, mereka menghafal Al-Qurannya, dan banyak dari para sahabat yang menghafal Al-Quran. Dan bagi para sahabat yang memiliki kemampuan untuk menulis Al-Quran, mereka menuliskan Al-Qurannya. Nah, Al-Quran itu ditulis di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, ataupun di batu. Jadi tidak ada kertas kayak sekarang. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak para penghafal Al-Quran itu meninggal di Perang Yamamah. Perang Yamamah ini banyak para penghafal Al-Quran yang syahid. Makanya di Perang Yamamah itu Umar radhiyallahu anhu khawatir, gimana ini Al-Quran ini, takut nanti nggak sesuai gitu, takut nggak terjaga. Umar khawatir, makanya Umar menyampaikan kekhawatirannya ini kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar setuju dengan negosiasi Umar. Makanya Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit yang saat itu ketika waktu itu menjadi
juru tulis Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Sabit dipanggil, disuruh menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sampai Abu Bakar wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, baru dipegang oleh Umar bin Khattab sampai Umar bin Khattab wafat. Terjadi di zaman Utsman, ketika Khalifah Utsman mulai mengambil alih pemerintahan, Khalifah Utsman ini melakukan standarisasi Al-Quran karena banyak bacaan-bacaan yang berbeda gitu. Jadi banyak bacaan-bacaan yang berbeda di para sahabat. Makanya Khalifah Utsman mengambil langkah untuk standarisasi Al-Quran yang sekarang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. Sahabat Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, beliau memanggil tim, membuat panitia pembentukan Mushaf Utsmani. Di sana ada sahabat Zaid bin Sabit sebagai ketuanya. Terus ada Abdullah bin Zubair, ada Sa'id bin As, ada juga Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Ini panitia pengumpulan Al-Quran. Tujuan utamanya dari pengumpulan Al-Quran itu untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk yang tercatat dia dalam satu buku, dalam satu kitab tercatat dengan menyalin ayat-ayat dari lembaran-lembaran yang menjadi satu buku. Selain itu, sahabat Utsman, Khalifah Utsman juga berupaya untuk menyatukan gaya penulisan dan pelafalannya agar sesuai dengan dialek suku Quraisy, karena konon Al-Quran diturunkan dalam dialek suku tersebut. Ketika Khalifah Utsman ini sudah menyuruh sahabat panitianya untuk mengumpulkan Al-Quran, maka barulah menjadi Mushaf Utsmani yang kita kenal sekarang, dan insya Allah terjaga sampai hari kiamat nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sejarah Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.